apa kabar? Kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Tisha yang akan menjelaskan materi mengenai sel volta. Kita langsung saja ya untuk penjelasannya. Jadi, sel volta merupakan salah satu jenis rangkaian arus listrik yang mengubah dari reaksi kimia menjadi sebuah arus listrik. Seperti contohnya baterai dan juga aki pada kendaraan seperti mobil dan juga motor. Nah, dengan adanya reaksi kimia akan menghasilkan suatu arus listrik yang bisa menghidupkan barang-barang elektronik seperti misalkan jam dinding atau kendaraan ataupun handphone dan laptop yang kalian gunakan. Nah, proses yang terjadi pada sel volta memerlukan suatu pergerakan ion dan harus mempunyai suatu reaksi reduksi dan juga oksidasi atau biasa kita sebut dengan reaksi redoks. Nah, berikut ini merupakan rangkaian dari sel volta. Jadi di sini bisa kita lihat ada dua tanda yaitu A dan juga K. A ini adalah anode dan K itu adalah katode. Anode sendiri itu bermuatan negatif dan katode itu bermuatan positif. Nah, pada anode dan juga katode ada plat yang akan dipasangkan. Plat ini biasanya berupa logam. Jadi logam yang ada pada plat katode dan juga anode itu adalah logam-logam spesifik yang akan diuji cobakan. Maka di sini biasanya kita akan sebut dengan logam Y dan juga logam X. Kemudian akan ada ion logam Y dan juga ion logam X. Pemaksudannya adalah pada kedua gelas ini akan berisi suatu larutan dan larutannya itu akan mengandung ion logam yang sama dengan logam Y dan juga logam X. Jadi misalkan jika logam Y kita menggunakan zat N, maka ion logam Y adalah zat N2+. Begitu juga kalau misalkan kita menggunakan logam X adalah Cu, maka ion logam X juga harus yang mengandung Cu2+. Kemudian di sini ada sumber arus listrik. Ini tentu saja untuk melihat pergerakan arah elektronnya. Elektronnya sendiri akan mengalir dari anode menuju ke katode. Lalu di sini juga ada yang disebut dengan jembatan garam. Fungsi dari jembatan garam ini untuk menjadi perantara antara perpindahan ion-ion yang terjadi antara anode dan juga katode. Nah, untuk logam-logamnya sendiri, setiap logam mempunyai nilai kekuatan masing-masingnya. Tingkat kekuatan logam tersebut dapat kalian lihat dalam susunan atau deret volta. Ini merupakan susunan logam-logam pada deret volta. Bisa kita lihat dimulai dari litium sampai dengan emas. Ada cara cepat untuk menghafal semua deret logam ini. Cara cepatnya bisa kita bahas pada les secara langsung ya. Nah, urutan dari logam-logam ini mempunyai artian. Semakin di depan logam-logamnya, maka biasanya logam tersebut akan bertindak sebagai anode. Dan semakin ke belakang logam-logamnya, maka akan bertindak sebagai katode. Ada beberapa cara untuk mengungkapkan persamaan rangkaian sel volta. Yang pertama tentu saja dengan melihat gambar atau rangkaian sel voltanya secara langsung, atau bisa juga dengan menggunakan notasi sel volta. Untuk notasi sel volta sendiri, kita bisa tuliskan dengan aturan sebagai berikut. Anoda, kemudian anoda bermuatan, lalu ada katoda bermuatan dan katoda. Jadi seperti tadi yang sudah dikatakan, semakin duluan suatu logamnya, maka akan dituliskan dalam bentuk anoda, dan semakin ke belakang logamnya, maka akan dituliskan dengan katoda. Kemudian reaksi yang terjadi pada anoda dan juga katoda. Pada anoda yang terjadi adalah reaksi oksidasi, dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Kemudian tiap logam akan mempunyai suatu arus listrik, dan arus listriknya ini biasa kita sebut dengan potensial elektroda. Jadi, untuk anoda, potensial elektroda atau E0 itu akan semakin bertanda negatif. Jadi, semakin ke kiri akan semakin bertanda negatif. Kemudian untuk katoda, semakin ke kanan akan bernilai semakin positif. Lalu yang berikutnya, karena anoda mengalami reaksi oksidasi, maka semakin ke kiri akan bersifat reduktor yang kuat. Sementara untuk katoda, karena mengalami reaksi reduksi, maka semakin ke kanan akan bersifat oksidator kuat. Kemudian ada juga yang dinamakan
Reaksi pada sel volta. Jadi reaksi ini akan kita tuliskan setengah reaksi. Jadi ada reaksi pada anoda dan juga ada reaksi pada katoda. Reaksi yang terjadi di anoda tentu saja perubahan dari suatu logam yang tidak bermuatan ke logam yang mempunyai ion. Kita anggap saja logam tersebut dengan simbol A, berarti A yang tidak bermuatan menjadi A bermuatan, dan nanti akan ditambahkan dengan sekian elektron. Begitu juga untuk katoda, berarti akan mengalami perubahan dari logam bermuatan ke logam yang tidak bermuatan. Di sini kita pakai simbol K, dan juga akan ditambahkan sekian elektron supaya reaksinya menjadi setara. Langsung saja untuk contohnya. Misalkan pada rangkaian ini ada dua logam yang akan bertindak sebagai katode dan juga anode, yaitu Zn dan Cu. Nah, bagaimana caranya kita menentukan mana yang merupakan anode dan juga mana yang merupakan katode? Ini bisa dilihat dari deret volta. Pada deret volta ini, kelihatan bahwa Zn terletak lebih dahulu dibandingkan dengan Cu. Di sini, kita bisa ketahui bahwa Zn akan bertindak sebagai anode dan Cu bertindak sebagai katode. Kemudian di sini akan terlihat bahwa ion yang digunakan akan mengandung Zn2+ dan juga Cu2+. Jadi, larutan yang terkandung di dalamnya ini bisa saja berupa misalkan ZnSO4 dan juga CuSO4 selama mengandung ion Zn2+ dan juga Cu2+. Untuk menuliskan notasi sel volta dan juga reaksi sel voltanya, setelah kita mengetahui mana anode dan katode, ini akan menjadi lebih mudah. Untuk notasi selnya, berarti akan dituliskan Zn, lalu Zn2+, lalu Cu2+, dan Cu. Jadi penulisan notasi sel hanya seperti ini saja. Kemudian untuk reaksi selnya, pada anoda terjadi perubahan dari logam Zn menjadi larutan Zn2+. Untuk menyetarakan tentu saja kita akan tambahkan 2 elektron. Lalu untuk katode, terjadi perubahan dari Cu2+ menjadi Cu. Ini merupakan reaksi reduksi. Dan untuk menyetarakan, kita akan tambahkan 2 elektron. Jadi, seperti itu ya untuk reaksi selnya. Nah, kemudian kita sekarang akan beralih ke nilai potensial elektroda. Jadi, potensial elektroda itu merupakan suatu nilai dari reaksi reduksi pada logam. Jadi, masing-masing reaksi reduksi logam itu pasti mempunyai nilai E0 sendiri. Misalkan saja, untuk contoh soal yang tadi, berarti Zn, nilai E0 selnya adalah minus 0,76. Kemudian untuk Cu, nilai E0 selnya adalah 0,52. Jadi ini merupakan tetapan dan kalian tidak perlu hafal ya. Biasanya akan diberikan pada soal. Artinya kalau kita mau menghitung nilai E0 sel, maka ada dua cara yang dapat kita lakukan. Cara pertama dengan kita masukkan ke dalam rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Atau kalau mau lebih singkat, kita bisa singkat dengan katano. Jadi E0 katoda adalah kat dan ano adalah E0 untuk anoda. Jadi pada soal yang tadi, karena Zn bertindak sebagai anoda dan Cu sebagai katoda, maka kita masukkan nilainya plus 0,52 volt dikurang minus 0,76 volt. Didapatkan hasil yaitu plus 1,28 volt. Jadi, begitu ya cara cepat untuk menentukan E0 sel. E0 sel bisa kita tentukan juga dari reaksi selnya. Jadi, untuk reaksi yang di sini, kita bisa lihat bahwa pada anoda terjadi reaksi oksidasi, sementara tadi hanya diberikan reaksi reduksi, maka nilai E0-nya akan kita balik atau ubah tandanya. Berarti E0 untuk Zn yang semulanya adalah minus 0,76 akan menjadi plus 0,76. Lalu kemudian untuk reaksi Cu, karena ini sudah merupakan reaksi reduksi, maka nilainya akan kita masukkan plus 0,52 volt. Jadi, untuk reaksi sel ini, menentukan E0-nya kita sisa tambahkan saja. Maka didapatkan juga hasil yaitu plus 1,28 volt. Jadi seperti itu untuk menentukan nilai potensial elektroda dari dua buah logam. Nah, kita langsung saja ya ke contoh soal yang sebenarnya. Perhatikan sel volta berikut. Jadi di sini diberikan suatu rangkaian sel volta. Diagram sel yang tepat untuk gambar tersebut adalah yang mana?
Diagram sel bisa juga kita katakan dengan notasi sel ya. Jadi, tanpa melihat tanda positif ataupun negatif dari deret volta, bisa kita lihat bahwa Al berada lebih dahulu daripada Sn atau timah. Jadi, aluminium di sini akan bertindak sebagai anode dan Sn akan bertindak sebagai katode. Maka diagram selnya tentu saja kita akan mulai dari yang tidak bermuatan berada di luar. Jadi dari soal kita sudah bisa langsung menyimpulkan kalau persamaan B, C, dan D tidak mungkin menjadi jawaban karena ion-ionnya ada pilihan yang berada di luar. Sementara untuk menuliskan persamaannya, kita harus tuliskan dalam bentuk seperti berikut. Kemudian, karena Al adalah anode, berarti dia akan dituliskan lebih dahulu daripada Sn. Jadi, pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah alfa. Kemudian untuk reaksi yang berikutnya, perhatikan gambar tentang sel volta tersebut. Diketahui harga potensial reduksi atau E0 adalah untuk Ag 0,8 volt dan untuk Zn minus 0,76 volt. Berdasarkan gambar di atas, harga potensial sel atau E0 sel adalah berapa? Tentu saja kita harus menentukan dulu mana yang merupakan katode dan juga anode. Di dalam deret volta, Zn berada lebih duluan daripada Ag. Otomatis Zn akan bertindak sebagai anode dan Ag bertindak sebagai katode. Karena sekarang yang diminta adalah harga potensial selnya, berarti kita langsung masukkan saja ke dalam rumus ya. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Jadi untuk E0 katode atau Ag adalah 0,8 volt dikurang dengan nilai E0 anode, yaitu minus 0,76 volt. Maka akan didapatkan hasil yaitu positif 1,56 volt. Jadi jawabannya adalah E. Contoh soal yang berikutnya. Perhatikan rangkaian sel volta berikut. Di sini ada Ag dan Zn. Dari susunan deret volta, Zn merupakan anoda dan Ag merupakan katoda. Atau bisa juga kalian lihat dari nilai E0-nya. Kalau E0-nya lebih minus, berarti itu adalah anoda. Dan kalau misalkan E0-nya lebih positif, itu adalah katoda. Pernyataan yang benar terkait dengan sel volta tersebut adalah A. Ag berperan sebagai anoda. Di sini sudah salah karena kita bisa lihat sendiri bahwa Ag bertindak sebagai katoda. Kemudian yang B, Zn merupakan elektroda positif. Nah, di sini juga bisa kita lihat kalau Zn merupakan anoda dan anoda merupakan elektroda negatif. Jadi pilihannya juga salah. Kemudian yang selanjutnya, potensial sel sebesar plus 2,36 volt. Ini kita harus cari dulu nilai E0 selnya. E0 katoda dikurang E0 anoda, didapatkan hasil plus 1,56 volt. Jadi pilihan C juga salah. Kemudian pilihan D, Ag mengalami oksidasi. Ag yang merupakan katoda akan mengalami reaksi oksidasi karena mengalami perubahan dari Ag menjadi Ag+. Artinya pilihan jawaban adalah yang delta. Tapi kita cek dulu ya yang bagian E. Untuk reaksi selnya adalah sebagai berikut. Di sini kita sudah mempunyai reaksi sel untuk katoda, berarti reaksi sel untuk anoda adalah Zn2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn. Nah, untuk mendapatkan suatu reaksi sel penuh seperti itu, kita harus hilangkan elektronnya. Dengan cara disamakan jumlah elektronnya, maka hasil yang didapatkan yaitu 2Ag ditambah Zn2 plus menjadi 2Ag plus ditambah Zn. Jadi reaksinya bukan yang bagian E ya. Berarti sudah jelas jawaban untuk soal ini adalah delta. Nah, sekarang berikan notasi sel yang tepat untuk sel volta berikut ini. Jawabannya boleh kalian tulis di kolom komentar atau bisa juga dibahas pada saat pertemuan les. Nah, sekian penjelasan materi mengenai sel volta. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video pada channel Bimbel Chief. Sampai jumpa di video berikutnya.